Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ira Pramuna. Nama saya Kisti Dahlia. Nama saya Udin Jailani. Kita dari kelompok 3 dari Universitas Pelita Bangsa. Kami di sini akan menceritakan sinopsis film Steve Jobs tentang 3 pembelajaran manajemen yang dapat kita petik, dan ini berikut keputusannya. Kisah Steve Jobs mulai dari masa kuliahnya ketika ia di drop out karena tidak bisa membayar biaya pendidikan yang sangat mahal di Universitas Richmond. Kendati demikian, karena kesungguhannya, dekan-dekan Jack Duman atau disebut dengan James Ward mengizinkan Steve untuk mengikuti sejumlah kelas yang ia sukai, termasuk kelas kaligrafi. Di kelas kaligrafi itulah Steve Jobs bertemu dengan Daniel yang senang melihat Jobs membaca buku Be Here Now oleh Baba Ramdas. Buku Be Here Now pada tahun 1971 ini merupakan buku spiritual, yoga, dan meditasi dari filosofi timur. Dan berkat pengaruh LSD, salah satu jenis narkoba yang dipakai oleh Steve Jobs pada kala itu, serta ilmiah dari buku Be Here Now, dan ia dan temannya si Daniel berkelana di India. Pengalaman inilah yang kelak akan membantu karakteristik dari perusahaan Apple di masa depan. 2 tahun kemudian, Jobs kembali ke Los Altos, California, serta tinggal bersama orang tua angkatnya, Paul dan Clara Jobs. Saat itu, pada tahun 1976, Steve Jobs mulai bekerja untuk perusahaan bernama Atari, yang bergerak di bidang pengembangan video game. Saat masih bekerja di sana, Jobs berkenalan dengan Steve Wozniak. Woz memiliki talenta yang tinggi dan sudah mengembangkan prototipe komputer rumah pribadi yang siap dikomersilkan. Inilah yang menjadi prototipe Apple I. Setelah Jobs menemukan karya Woz yang luar biasa, kemudian Jobs mengajak untuk presentasi tampil di Homeworld Computer Club Stanford University. Dalam diskusinya di dalam mobil, Jobs memberikan nama pada karya yaitu Apple Computers. Kemudian Jobs membujuk ayah angkatnya, Paul, agar diizinkan membuka usaha di rumah, dan jadilah garasi keluarga sebagai kantornya. Steve dan Woz mendapatkan pesanan 50 pieces dalam jangka waktu 60 hari. Dalam pengerjaan membutuhkan tenaga lebih, maka dari itu dibutuhkan tenaga tambahan. Dari pembelajaran manajemen, pertama kepemimpinan Steve Jobs diawali saat Jobs merintis Apple. Dia merekrut teman-temannya yang komponen di bidang dalam kepemimpinan yang dia tidak mentolerir jika ada teman yang tidak peduli terhadap visi. Waktu berjalan, akhirnya pemodal datang untuk berinvestasi, terutama Mike Markula yang menawarkan kerjasama dan Jobs menerimanya. Dia mengambil resiko yang diberikan oleh Mike terkait investasi senilai $300.000 untuk mengembangkan Apple yang dirintisnya. Hasil kerja keras dan cerdas, akhirnya Steve Jobs berhasil merilis Apple II bersama teman-temannya berkat kerja sama yang solid atas bantuan investasi dari Mike. Apple Computer yang bertempat di Cupertino pada tahun 1980 pada saat rapat Jobs. Jadi pembelajaran keduanya itu kaitannya dengan kepemimpinan Steve. Dia mengarahkan timnya untuk lebih inovatif, kreatif, di saat ada salah satu tim programmer yang tidak peduli dengan visinya dan menolak inovasi Jobs. Jobs tidak segan memecatnya, serta ia juga menekankan agar timnya merancang ulang word processor dan sorenya harus selesai. Pengusaha Frederick Redmi Hodge baru saja melakukan pembelian saham tambahan sebesar 106.656 lembar dan harganya per lembar 90 sen. Di kantor Apple Computer Cupertino pada tahun 1980 pada saat rapat Jobs. Pembelajaran kedua manajemen kaitannya dengan kepemimpinan Steve Jobs. Steve Jobs dia mengarahkan timnya untuk lebih inovatif, kreatif di saat ada salah satu tim programmer yang tidak peduli dengan visinya dan menolak inovasinya. Jobs tidak segan memecatnya, serta ia juga menekankan agar timnya merancang ulang word processor dan sorenya harus selesai. Pengusaha Frederick Rudy Hodge baru saja melakukan pembelian saham tambahan sebesar 106.656 lembar
dan harga per lembarnya 90. Di Wall Street pagi itu, Apple go publik dan saham luar biasa diminati pasar. Sebanyak 4,6 juta saham terjual setelah 1 jam pasar dibuka. Pada waktu itu, pemegang saham tidak memberi kepercayaan kepada Steve karena membuang uang sebesar dengan inovasi lista proyeknya. Tetapi Steve Jobs bersikeras untuk melanjutkan proyek Macintosh. Saat tidak ada tujuan dan banyak keputusasaan yang dialami oleh Steve, dia ditelepon oleh perusahaan Macintosh untuk bekerja sama. Dengan tidak berpikir panjang, Steve akhirnya memutuskan untuk bergabung dan ia mengambil alih semua proyek Macintosh. Dan disinilah menjadi awal keputusan yang diambil oleh Steve untuk kembali mengembangkan Macintosh. Steve menanyakan kredibilitas tim Macintosh yang kurang tertata. Dengan kepemimpinannya, dia mengarahkan dan mengevaluasi kinerja tim Macintosh untuk meraih kesuksesan perusahaan, merekrut orang-orang terbaik, ahli di bidangnya, dan mempunyai loyalitas yang bagus serta mempunyai tujuan yang sama dengan Steve. Steve merekrut 10 orang dengan kapabilitas yang bagus untuk pemasaran produk Macintosh-nya. Kemudian pada tanggal 24 Januari tahun 1984, Apple Computer memperkenalkan Macintosh. Software yang dikembangkan oleh Jobs dicuri dan diperkenalkan oleh Bill ke pasaran, sehingga membuat Steve marah dan mengajukannya ke pengadilan. Woz keluar dari Apple karena tidak dilibatkan dalam semua proyek yang dikerjakan, dan Jobs lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Akhirnya, Steve Jobs depresi atas kehilangan Woz. Pada tahun 1985, Scully mengeluarkan Steve Jobs dari Apple Computer, dan pada rapat dewan, dalam votingannya tidak ada yang memilih Steve Jobs. Selanjutnya, harga saham Apple menurun setelah Arthur Rock memecat John Sculley pada tahun 1993. Edwards X. CEO DuPont bergabung dengan Apple sebagai Presiden Dewan CEO Grup. Gil Amelio mengatakan perubahan besar diperlukan. Pada waktu itu, perusahaan software komputer memiliki job next mulai dari penantang. Sekembalinya Steve Jobs ke Apple, dia menjadi CEO dan menstruktur kembali manajemen yang ada di sana karena menurutnya kurang sehat. Pada tahun 2001, di aula Apple merapat karyawan iMac dan Powerbank menjual 3 juta unit tahun ini. Pada saat itu memperkenalkan alat pemutar musik yaitu iPod. Dan pada akhirnya, muncullah produk-produk yang sukses lainnya seperti Macintosh X, iMac, iPod, dan iPhone yang sangat fenomenal hingga saat ini. Sekian dari kami, terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menjadi CEO dan Sekembalinya Steve Jobs ke Apple, dia menjadi CEO dan menstruktur ulang